Gila. Lu cat rambut ini supaya orang-orang yang nyari lu nggak tahu lu siapa. Enggak lah, gila. Ngapain gue penakut itu? Gue tuh cuma berbicara fakta. Fakta. Iya, jadi kebiasaan fans yang sana cuman bisa percaya proses tapi nggak bisa percaya fakta. Nah, bener. Delusional ya? Enggak, gue nggak ngomong kalau delusional. Oh, nggak delusional. Iya. Katanya ngomong. Selamat datang di The United Wave Podcast. Yeay! Rame dong. Rame banget. Gue lagi lihat nih, MU lawan Bournemouth yang nonton 56.000, kapasitas penonton 62.500. Rame mulu ya? Ya, wajar. Tapi kalau gue lihat 0-0 kemarin. 4-1 kok 0-0. Wah, skornya dong. Gitu. Ya, ini langsung aja ya, hook pertama ya. Apakah Sesko cocok dan layak untuk masuk Man United? Ataukah Man United yang nggak layak untuk Sesko? Nah, tulis kolom komen. Sampai jumpa Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, ini akan jadi bahasan kita. Oke, lu gimana? Gua sih tidak setuju untuk saat ini ya. Tidak setuju Sesko bukan menjadi urgensinya untuk mendatangkan Sesko. Yeah. Kalau gua kontra untuk mendatangkan Sesko karena apa? Pertama kita punya Rasmus Højlund, Zirkzee dan juga Matheus Cunha dan juga Mbeumo. Matheus Cunha dan Mbeumo itu kalau tidak salah 40 gol assist. 35 gol. Golnya dong 35, 20 dan 15. 40-an lebih gol dan assist musim lalu. Iya, sama gol assist sama assist 50 lebih lah kalau digabung. Iya, dan Rasmus Højlund di 2 musim terakhir dia itu adalah nomor 2 pencetak gol assist paling banyak. Iya. Di bawah Bruno Fernandes. Jadi kalau menurut gua ya harus memberikan kesempatan untuk Rasmus Højlund di mana 2 pertandingan terakhir nggak jelek, not bad. Betul. Dan ada kemajuan. Dan dia juga bilang katanya baru 22. Dia bilang, kalian tuh what do you expect sama anak-anak berusia 22 tahun. Katanya gue masih 22 tahun, biarkan gue berkembang. Jadi gue pengen untuk stay. Gue tidak membela Højlund yang tidak perform. Memang jelek, totally jelek dia musim lalu. Tapi untuk memberikan kesempatan lagi, memberikan minute play lagi. Karena ketika dia dipinjamkan, karena dijual agak sulit ya. Iya. Dia dipinjamkan, belum tentu juga dia bisa dapat menit bermain yang baik sesuai dengan kebutuhan pelatih. Kan dia akan membiasakan diri dengan bermain dengan skema kan. Betul, jadi skema. biasakan main di United saat ini. Dan Zirkzee dan Rasmus Højlund layak untuk mendapatkan, apalagi Rasmus Højlund 1 musim lagi untuk mendapatkan kesempatan sih nggak masalah, karena Sesko juga masih muda, belum Premier League proven juga gitu. Ya kalau menurut gue sih, gue lebih setujunya kenapa gue setuju Sesko datang karena teknis sih. Teknis, tapi di atas kertas Højlundnya juga jangan dijual, Dit. Kenapa? Karena justru lu datangin Sesko nambahin striker, bukan mengganti. Bukan mengganti, nambahin striker. Kenapa? Karena ini kita ngomong di luar Sancho, Garnacho dan Anthony lah ya. Kita anggap itu mereka udah nggak ada. Kenapa gue berharap si Sesko datang tapi si Højlund nggak dijual? Karena dengan di atas kertas kalau Sesko datang, berarti kan kita punya 5 penyerang nih, Mbeumo, Cunha, Højlund, Zirkzee, dan juga Sesko. Nah, ditambah nanti dan ditambah midfielder kita itu cuma ada 6 loh sekarang. Bruno, Casemiro, Ugarte, Maino, Kone mungkin sama Collier. Tapi Collier mungkin ada pinjemin. Nah, begitu juga sama Cido Obi Martin ya. Cido Martin kan ya gue sih lihat pergerakan mana oke, tapi ya kita nggak bisa. Waduh, masih ada berapa kali oke, cuman nggak bisa jadi apa diandelin gitu loh. Dan iyalah, ditambah di bulan Januari sampai Februari sekitar 1 bulan itu pemain-pemain Kamerun pergi karena ada Afrika. Jadi akhirnya pergi Onana. Akhirnya waktu itu paksain pergi, ternyata cuma main 1 game langsung keluar lagi. Terus bisa main lagi ya. Terus iya kan, dan maksudnya dengan nanti Mbeumo pasti pergi lah Kamerun. Ya berarti kan kalau Mbeumo pergi tapi nggak ada striker lain, ya itu repot. Belum lagi ada kasus cedera ini itulah. Jadi ya dengan datang Sesko, gua ngomong secara teknis ini membantu United. Walaupun kalau lo ngomong Premier League proven, ya dua-duanya menurut gua nggak Premier League proven sih, Sesko dan Højlund kan masih belum lah. Højlund udah musim betul. Dan sekarang ini kan juga beberapa pertandingan terakhir kita lihat memang pergerakannya oke banget, tapi menurut gua nggak ada salahnya kalau Sesko datang gitu. Dan ditambah ternyata ini, Dit, 2 tahun lalu ada podcast atau apa gue nggak tahu, lupa.
Bukan dong. Jadi gue lupa apa sama apa. Di mana si Sesko ditanya, would you like to join Manchester United? Dia dengan sadarnya dia ngomong kayak, kalau sekarang enggak, karena gue merasa gue belum siap untuk di sana gitu. Dan tiba-tiba 2 tahun kemudian, ya which is right now at the moment dia bilang ya dia mengutarakan pengen ke United. Ya berarti secara mental dia udah siap. Dan dengan datang Sesko menurut gue ini ya membawa warna baru lah ya untuk striker karena waktu United. Itu sempet Ten Hag Oleh Ten Hag ya yang pengen 2 musim lalu sebelum Højlund. Sebelum dia dipermanenkan oleh RB Leipzig. Tadinya kan dari Salzburg kan? Dari Salzburg. Karena mereka satu company lah. Satu company, RB Group. Iya. Dan itu tuh harganya waktu itu masih murah. Masih murah. Tapi dikunci sama RB Leipzig jadinya mahal. Dan ya setuju sih kalau menurut gua ya apa yang dilakukan oleh Sesko dan RB Leipzig itu. Ketika dia coba tahan dulu dan dari Salzburg ke Leipzig kan peningkatan. Jadi dia punya kompetisi yang lebih kompetitif lagi gitu. Gak langsung lompat terlalu tinggi. Ini kagak kaget jadinya. Ini cara yang benar dan bukan tidak mungkin juga dia bisa perform karena memang sudah teruji gitu kan. Gak langsung tiba-tiba ke Premier League. Ya kan nggak ada jaminan juga. Betul setuju gue. Maksudnya mau Oli Watkins pun nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Tapi kok ya dengan kita punya pemain depan yang masih menumpuk karena Sancho dan Garnacho juga belum tentu kejual. Karena Amorim juga bilang, gua bakal tetap mainin mereka kok kalau misalnya nggak kejual gitu. Tergantung merekanya aja masih mau berubah nggak, mau balik lagi berproses kembali kah gitu kan, mulai dari nol lagi gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya kita bisa ngejual Sancho dan Garnacho, Anthony gitu, 2 dari 3 ini deh. Iya berarti kan gua sekarang sih aman, nggak apa-apa datengin Sesko. Ngerti, berarti kan sekarang prioritasnya itu bukan Sesko, menurut gua prioritasnya itu bukan, menurut gua lebih prioritasnya tergantung United jual pemain apa enggak. Iya dong. Tapi kalau menurut gua kalau tidak menjual pemain karena kalau nggak jual pemain Fabrizio Romano bilang katanya United tuh bakal datengin 2 pemain minimal 2 posisi. Iya, untuk sebelum jendela transfer ditutup. Iya. Nah, kalaupun memang itu terpenuhi, kalau menurut gua tanpa kita harus nunggu jual pemain dulu, yang urgent adalah DM. Tapi kalau kita bisa jual pemain, beli striker Sesko nggak apa-apa, tapi kalau menurut gua jangan di atas 70 juta. Iya, karena di atas 70 juta ya udah kemahalan. Tapi kalau ngomong si Fabrizio bilang United bisa datengin 2 pemain lagi, yang sekarang ramai itu ya striker si Sesko dan kiper Donnarumma. Iya, gua nggak tahu sih itu benar apa enggak sih Donnarumma. Iya, kalau Donnarumma, David Ornstein juga udah bilang belum ada obrolan atau omongan yang benar terjadi gitu. Ini masih benar rumor. Jadi nggak ada yang bilang konkret bahwa United tertarik gitu. Dan kalau Donnarumma memang open to work kalau di LinkedIn. Dia available ya. Ya kan hijau sih kalungnya. Di profile picture-nya open to work karena memang dia pengen ngelihat project-project baru terutama Premier League karena dia belum pernah di Premier League kan. Dan ya pasti project pertamanya pasti soal duit ya. Gitu. Jadi kalau misal duitnya oke, dan ya apa yang dijanjikan oleh tim ini dia ngelihat ada masa depannya, dia mau pindah. Tapi MU belum menawar. Tapi gini, menurut gua ya kita nggak tahu nih. Kan Manchester United hierarki itu sama, bahkan Amorim pun juga nggak ngomong kan terang-terangan kalau prioritas kita utama kita tuh apa, dia nggak ngomong gitu. Kita cuma taunya United mau jual pemain, terus tapi susah jual pemain, United butuh duit dan juga United sekarang ya dikaitkannya dengan Sesko. Ya berarti kalau misalkan Sesko datang, kemungkinan untuk Cipulir tuh ya. Oh, Seskoal itu kok suka banjir tuh. Ini gambarnya. Ntar gue kirim Indra. Nggak, sekarang kalau misalnya Sesko datang, kemungkinan pemain tengah nggak ada yang datang. Kalau menurut gua, karena Bruno udah pasti ke tengah. Tapi kalau misalkan Sesko-nya nggak datang, ya Bruno bisa ada di depan terus, belakang striker. Ya tapi ya artinya kan ya sebenarnya urgensi tengah dulu.
Ya tapi Si pemain Sporting siapa? Hjulman. Iya, Hjulman tiba-tiba ada berita Hjulman. Menurut gue sih mending udah dapetin itu deh yang benar-benar bisa dapat Ya kalau Hjulman kan di atas kertas ya Amorim udah tahu lah nih. Iya. Ini pemain, dia mau ini pemain ya mungkin dengan fisiknya, dengan atributnya, oh dia cocok nih untuk masuk ada di tim ini. Tapi kalian jangan gampang percaya juga kalau misalnya United sudah mau menawarkan 40 juta, 50 juta. Iya. Karena United belum nawarin siapa-siapa, belum nawar ke siapa-siapa. Kalau biasanya tuh mereka tuh personal terms dulu ke pemain agreement. mau atau enggak. Biasanya diizinin nih, boleh nih ngobrol sama pemain gua mau apa enggak agen, gitu baru misalnya. Biasanya kalau main Football Manager tuh tanya ke agennya dia mau apa enggak gitu. Kalau masuk shortlist atau as indefinitely apa bahasanya itu? Yang mana? Ada kalau suka masuk shortlist atau apa gitu-gitu. Pokoknya kalau di FM terbaru tuh kita As bisa agent as agent dulu. Dia tuh punya kesempatan untuk membuka peluang ke klub lain nggak, concernnya apa, biasanya tuh gue pengen ke tim yang mau berprestasi atau gajinya dinaikin yang kayak gitu. Oke. Nah biasanya tuh kayak gitu dulu nanya agentnya, kalau agentnya oke, mungkin biasanya tuh baru nanya agent tuh, media langsung nanya agent dulu langsung digembor-gembor, United mau nawarin ini supaya agent tuh juga kadang dibayar oleh klub untuk naikin harga pemain. Padahal cuman permisi tapi disangkanya karena udah kemana-mana. agent fee itu dapat persenan. Gede, iya. Bahkan si Ali yang mana datang ke sini? Ali Sadikin? Bukan dong. Gubernur dulu. Ali Pool ya kan? Ali Liverpool. Oh, Ali, ya kan? Ali nangis. Ali nangis. Ini videonya. Iya. Ini yang marah-marah lo. Jadi reaction itu. Iya ada yang komen gue, ngapain sih lu bang ngonten sama dia suka marah-marah gitu kayak. Terus jadi gini, si Ali bilang ternyata yang kita tahu tentang Isak itu kan mau dijual sama Newcastle itu 120 sampai 150 juta masalahnya Dik. 150. Nah ternyata si Ali bilang, kok itu sebetulnya nggak 150 kok. Itu sebetulnya 250 juta. Ah kok bisa? Iya karena ada free agent sama apa-apa tuh hampir 100. Kelihatan Ray nggak nonton konten gua. Kenapa? Gua udah bahas Isak tuh harganya 250 juta, bukan 150 juta. Kacau. Gua nontonnya kemarin kan? Bukan, konten pribadi sendiri ada. Oh belum. Ya Allah. Udah bahas emang. Karena 150 juta itu cuman fee Isaknya aja. Isak ke Newcastle-nya. Karena dia ada loyalty bonus, ada free agent. Loyalty bonus itu berarti masuk ke kantong pemainnya langsung. Terus belum add-ons-nya lagi, terus biasanya dihitung tuh gaji dalam kontraknya 5 tahun misalnya. Anggaplah kemarin 80 juta itu tuh udah Iya. Makanya emang terlalu gede sih gitu. Jadi emang ya banyak lah jeroan-jeroannya itu. Dan apalagi Sancho, terakhir Sancho kan kalau kita baca dia udah hampir ke Juventus kan. Tapi gajinya ya? Iya, enggak, dia udah mau potong. Tapi yang sampai United mau bayarin pesangon 4 juta, 5 juta berapa lah itu. Tiba-tiba kemarin Fabrizio Romano ngomong kalau si Gede Comoli dari Juventus bilang, ya kita tuh udah punya pemain sayap terbaik di dunia. Kalau ada yang pindah, ada itu Yildiz, si siapa? Del Piero. Sama satu lagi tuh si Nico. Nah, dia bilang kalau misalkan mereka ada yang pergi, barulah kita cari lagi ke pasar. Aneh banget sih beritanya sih. Padahal kemarin kayak udah deket kok, tiba-tiba kayak seolah-olah nggak perlu. Berarti emang nggak ada tawaran sebenarnya. Mungkin bisa jadi. Iya. Terus kalau gitu dari kemarin berita apa itu? Iya kan semua tuh bisa digoreng kok. Gila banget sih. Iya, ini feeling gua Sancho nggak akan kejual sih. Kalau terakhir sama Anthony sih masih bisa. Nah, di terakhir beritanya kalau Sancho dia siap ke Dortmund, potong gaji 50% dan Dortmund katanya mau bayar sampai 20 juta euro, tapi tergantung kan Niko Kovac lagi. Jadi nggak tahu lah ya, nggak jelas jadinya kayak. Ya tapi emang benar, maksudnya kan Niko Kovacnya, ya gue yang pegang Dortmund. Iya. Ya gue masuk nggak ini di tim gue? Di skema betul. Sebutuh itu apa enggak? Iya, 20 juta mah untuk tim Jerman gede. Benar. Gitu. Dan ditambah Garnacho juga. Chelsea ya? Chelsea, tahu nih. Jadi 30 katanya. 30. 30 jangan. Gila, Madueke aja 52 bro. Makanya Madueke 52 masa. Garnacho 22 tahun? Dia 22, 23. 21 ya. 21. Nah, 21. Itu masih masa gila 30 juta emang bener-bener gak bisa jualan MU nih bener-bener. Iya. Udah.
Ya udah lah, nggak ada apa-apa lagi. Sampai jumpa lagi di. Ya ini paling nanti Everton United preview dikit lah. Tipis Gimana? aja. Gua Menang lagi sih. Langsung aja skor aja deh. taruhan lagi. Mana sih gua udah menang nih? Jangan taruh. Ya taruhan aja. Taruhan. Kemarin saya udah menang taburai. Taburai. Oke. Taburai double. Taburai lagi. Taburai. Ini kalau dia ikut gimana nih? Beda. Ya kalau aja, ya kan gua bayar lu aja. Kalau enggak lu bayar ke gua ntar. Udah gitu antara kita aja nggak usah ngikutin yang nggak mau bayar. Loh, ini ada yang denger paling minta. Oh minta. Iya. Oh saksi. Loh, yang Tapi kemarin- saksi juga bayarin berarti. Itu aja. Bener juga ya. Iya kan? Udahlah. Masa mereka cuma denger doang antara Iya, kita aja. Antara kita aja. Oke. Apa? Menang gue Everton. Hah? Menang lawan. Enggak, gue MU Everton menang Ya MU. iyalah. Menang lah pastilah. Ini aja. Skor. Cido. Ngegulin nggak? Lu statement dong. Cido bakal ngegulin kayak Højlund kemarin. Iya, kalau kemarin enggak gua. Ya udah terlalu gampang gitu ya. Sampai jumpa di The United Way Podcast episode selanjutnya.